Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya. Kita akan membahas tentang fungsi rumus if and or. Jadi ada dua rumus if and dan if or. Jadi kata and berarti dia tuh dan. Nah, dengan adanya kata dan berarti dia ada dua variabel yang harus terpenuhi. Sedangkan if or berarti kan atau. Kata atau berarti kan bisa dipilih salah satu. Jadi salah satu dipenuhi pun juga bisa, gitu juga benar. Kita lanjut di sini. Di sini ada nilai TOEFL ya. Jadi tes bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Jadi yang harus terpenuhi untuk nilai bahasa Indonesia harus di atas 200 dan Inggris di atas dimulai dari 180. Jadi 180 ke atas itu lulus. Berarti rumusnya di sini kita menggunakan if and sama dengan if and sel ini. Nah, ini kan ina. Berarti dia harus lebih besar sama dengan 200 karena batasnya dari 200. Lebih besar sama dengan 200. Jadi lebih besar sama dengan 200 diartikan nilainya itu dimulai dari angka 200. Kecuali lebih besar 200 berarti di angka 201 ke atas, bukan 200-nya. If n B4 lebih besar sama dengan 200, tanda pisah. Terus yang bahasa Inggris, ini kan berapa? 180, berarti lebih besar sama dengan 180, maka tutup kurung, maka dia akan mendapat, maka tanda pisah, tanda titik 2, maka dia akan dinyatakan lolos selain daripada itu dianggap gagal. Salah, gagal. Tanda petiknya jangan lupa, tutup kurungnya 1 kali, kita klik 2 kali. Nah, kita lihat di sini kenapa ada kata gagal padahal di sini sudah ada angka 200-nya. Nah, karena di sini menggunakan n. N itu dan, berarti ada dua variabel yang harus sama-sama dipenuhi. Nilai bahasa Inggris, bahasa Indonesianya itu di atas dimulai dari 200, nilai bahasa Inggris di 180 ke atas. Jadi dua ini harus terpenuhi, tidak boleh salah satunya. Kalau misalkan salah satunya terpenuhi, sedangkan salah satunya tidak, maka dikatakan gagal. Kita lihat, bahasa Inggris 180 terpenuhi. Bahasa Indonesia berapa? 100, tidak terpenuhi kan di sini, berarti dianggap gagal. Apalagi yang ini, dua-duanya tidak terpenuhi, maka dianggap gagal. Beda seperti yang dua di atas ini. Kenapa dikatakan lolos? Karena nilai bahasa Indonesianya 250 lolos, bahasa Inggris 200 di atasnya semua. Satunya 200 lolos, 190 lolos pas dengan nilai ambang batas minimalnya, berarti dikatakan lolos. Selanjutnya kita menggunakan if or. Nah, bedanya if and dan if or. If and itu berarti dua variabelnya ini harus terpenuhi dengan syaratnya di sini. Sedangkan if or berarti ini ketentuan satu, kualitasnya, kuantitinya atau banyaknya itu minimal 10 atau bayarnya tunai. Jadi bayarnya tunai. Kan ada atau. Jadi misalkan ini kalau pembeliannya minimal 10 atau pembayarannya tunai dapat diskon 10 juta misalkan. Berarti kalau hanya membelinya minimal 10 tapi tidak tunai tetap dapat diskon 10 juta. Atau kita balik, pembayarannya tunai tapi pembeliannya tidak sampai 10, tetap juga dapat diskon karena or. Or di sini kan atau, berarti salah satunya yang terpenuhi itu sudah dikatakan benar. Maka kita rumusnya sama dengan if or sale ini kuantitinya kan pembeliannya minimal 10, berarti 10 ke atas. Berarti lebih besar sama dengan 10. Jadi 10 ke atas, tanda pisah, tunai, ini sama dengan tunai, maka tutup kurung dulu,
maka dia dapat diskon 1000. Selain daripada itu, dia 0. 0 maksudnya tidak dapat diskon. Atau kita bisa tulis. Jadi bisa 0 ya. Ini bisa. Atau misalkan kita mau rubah 0-nya ini. Belum, kalau kata tulis kata-kata berarti tanda petik belum dapat diskon bosku. Nah, kita klik. Nah, jadi beda ya di sini ya. Jadi kalau yang if and, dua-duanya ini syaratnya harus terpenuhi. Sedangkan if or berarti salah satu yang terpenuhi itu sudah benar. Kalau yang if and, kalau salah satu yang terpenuhi itu dianggap salah. Harus dua-duanya terpenuhi syaratnya, minimalnya. Jadi kita lihat di sini. Kenapa di sini dapat diskon? Padahal pembeliannya cuma 5. Tapi bayarnya itu tunai. Di sini kan tunai. Kita lihat di bawahnya ini. Misalkan di sini, kenapa belum dapat diskon? Karena dia itu pembeliannya di bawah 10, dan pembayarnya juga bukan tunai tapi kredit. Berarti dua-duanya tidak terpenuhi. Seandainya salah satu di sini terpenuhi, maka dapat diskon 1000. Ini misalkan, ini kan lebih, di atas 10 tunai, maka dapat 1000. Di sini kredit, di sini 4. Ini kan tidak terpenuhi dua-duanya, maka dianggap belum dapat diskon. Tugas untuk kalian, silakan dibuat tabel seperti ini. Ini diisikan rumus, ini diisikan rumus, dan ini diisikan rumus juga. Silakan dibuat seperti ini. Jika ada pertanyaan, langsung wapri ke nomor yang sudah saya sediakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.